Halo Sobat Kabarto, kali ini jadi hari yang spesial banget karena saat pembuatan video ini, kalian pasti bertanya-tanya, Kabarto lagi ada di kabin mobil apa? Ini adalah mobil yang belum pernah kita review sebelumnya dan kalian wajib tahu, tim Kabarto akan mereview Mitsubishi X-Force. Nah, buat Sobat Kabarto yang sering banget bertanya-tanya dan juga sempet ngeliat bahwasannya shape mobil ini seperti yang pernah Sobat Kabarto lihat di gelaran IMS di beberapa waktu lalu. Jadi tim Mitsubishi sempat pamerin shape yang sama persis, cuma bedanya saat itu XFC Concept atau Mitsubishi XFC Concept itu kalau kita bisa lihat paling gampangnya adalah dulu spionnya kecil banget, hampir seukuran hanya kamera doang nih. Tapi sekarang gue akan kasih tahu nih, yang sebenarnya XFC Concept itu sudah diresmikan dan menjadi namanya adalah Mitsubishi X-Force yang ada di samping gua. Oh ya, jangan salah juga bahwasannya yang di samping gua ini merupakan trim tertinggi, yaitu trim Ultimate, dan kita akan bahas lebih detail mulai dari depan, samping, belakang, sampai interior dan juga fitur-fiturnya. Mitsubishi spill tipis nih soal mesin yang disematkan di X-Force. Mesin 4 silinder 1500 cc dipasang untuk dapur pacu mobil futuristik satu ini. Yang bikin penasarannya, ada fitur keren di dalam mesin Mitsubishi X-Force Shop. Dan sekarang kita akan meng-highlight area eksterior, khususnya area front fascianya nih Sobat Kabarto. Kalau Sobat Kabarto perhatiin secara detail, Mitsubishi nggak pernah meninggalkan DNA-nya sampai di mobil terbarunya ini, dimana sejak Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Xpander, dan terakhir Mitsubishi X-Force yang ada di samping gua ini sudah menggunakan dynamic shield dan juga headlamp T-shape-nya nih Sobat Kabarto. Dan kalau misalnya kita bisa highlight lebih jelas lagi perbedaan antara Mitsubishi Pajero Sport ataupun Xpander dengan anak baru nih ataupun anak termudanya dari Mitsubishi adalah desainnya yang sangat futuristis. Mungkin kalau dari depan Sobat Kabarto nggak terlalu merasa terwakilkan dengan adanya kata-kata futuristis, tapi nanti kita akan coba cek ke area interiornya biar Sobat Kabarto tahu nih kira-kira sefuturistis apa mobil dari Mitsubishi X-Force. Dan sekarang kita mau coba geser ke samping. Kalau misalnya kita bahas ke samping, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas ground clearance-nya. Pihak Mitsubishi mengklaim bahwasannya Mitsubishi X-Force ini memiliki ground clearance yang paling tinggi di kelasnya. Nah, di atas kertas, angka 222 mm ini disematkan ke ground clearance-nya dari Mitsubishi X-Force nih Sobat Kabarto. Dan juga yang menariknya, kalau misalnya kita bisa sedikit maju ke depan, nah, untuk peleknya sendiri udah multi palang dengan finishing two-tone seperti ini, dan juga untuk profilnya 225/50 ring 18. Dan sekarang kita akan coba melihat apa aja yang menarik di area belakangnya. Nah, sekarang kita sudah ada di area belakang atau buritan dari Mitsubishi X-Force seperti yang gue bilang nih. Ini merupakan area belakangnya dan juga ini emblem dari namanya Mitsubishi X-Force, dan seperti gue mention di awal video, ini merupakan trim tertinggi ataupun trim Ultimate. Sebenarnya gue pengen mention dulu nih sebelum kita ngebahas fitur yang menarik di area belakangnya ataupun di area pintu bagasinya. Kalau melihat ke belakang nih emang terjadi penyegaran banget. Kita nggak pernah lihat shape seperti ini di Mitsubishi Pajero Sport ataupun Mitsubishi Xpander atau mobil-mobil Mitsubishi sebelumnya. Tapi tim Kabarto sempat menilai bahwasannya platformnya ini mirip seperti sebuah mobil apa ya kira-kira. Kalau kalian penasaran, coba kasih tahu di kolom komentar. Next, kita akan bahas mengenai fitur yang ada di bagasinya. Untuk di area bagasinya nih Sobat Kabarto,
Untuk power back door-nya sendiri sudah full electrical, dan juga nih bisa sobat Kabarto lihat terdapat 2 tombol yang fungsinya untuk ngelock pintu belakang atau pintu bagasi, dan juga untuk menutup dari area pintu bagasinya. Dan yang menariknya juga, di Mitsubishi X-Force trim tertinggi atau Ultimate ini sudah disematkan sensor kaki yang pastinya memudahkan sobat Kabarto saat membawa barang banyak ataupun ingin mengakses ke area bagasi dengan mudah. Ngomong-ngomong bawa barang banyak, kita pengen lihat nih, kita bakal simulasiin area bagasinya kira-kira muat seberapa banyak barang. Nah, dan sekarang kalau sobat Kabarto lihat, di sini sudah ada 1 koper berukuran besar, 1 koper berukuran sedang, dan 1 tas golf. Tapi ini masih bisa ditambahkan lagi dimensinya. Nah, ini mungkin akan gue turunin dulu. Karena yang menariknya adalah Mitsubishi X-Force ini untuk area bagasinya bisa di-expand tapi ke arah bawah. Nah, ini satu trik simple yang ternyata cukup fungsional juga nih sobat Kabarto. Nah, dengan adanya lantai bagasi yang bisa di-adjust, membuat space menjadi lebih luas juga. Dan kita akan membahas apa aja yang disediakan di area bagasinya Mitsubishi X-Force. Yang pertama, rasanya Mitsubishi X-Force ini benar-benar mengakomodir buat sobat Kabarto semua yang butuh mobilitas tinggi dan juga butuh kendaraan yang pastinya bisa muat banyak barang dan pastinya nggak sembarang bawa barang. Karena di Mitsubishi X-Force ini sudah disematkan banyak banget hook nih sobat Kabarto. Nah, total kalau misalnya tim Kabarto sudah hitung, di sini sudah ada 4. Terus habis itu di depan nanti ada lagi juga. Tapi untuk di area belakang ini total 4 hook ini sudah sangat cukup untuk membantu sobat Kabarto mungkin saat mudik atau bepergian atau bertamasya bersama keluarga menjadi lebih mudah karena barang-barang bisa dibantu dengan ikatan tali ataupun jaring yang bisa dikaitkan ke 4 hook yang ada di setiap ujung sudut dari bagasinya. Dan sekarang kita akan coba akses area interiornya karena kita pengen lihat nih apa aja yang menarik dari Mitsubishi X-Force trim tertinggi aka trim Ultimate. Let's go. Dan sekarang kita sudah ada di kabin dari Mitsubishi X-Force yang benar-benar menarik banget nih. Sekilas yang bikin penglihatan kita langsung berpusat pada area kabin, khususnya di area dashboard. Karena apa? Nah, ini sobat Kabarto perhatikan, bahan plastik kerasnya sudah dikombinasikan bukan dengan bahan kulit, melainkan ini bahan yang biasa kita lihat ada di jok ataupun bahan fabric nih sobat Kabarto. Perpaduan warnanya pun juga sangat menarik dan juga di sini terdapat tekstur-tekstur nih ya, khususnya di area trim pintunya. Dan sekarang kita akan coba nyalain mobilnya. Sobat Kabarto bisa lihat nih bahwasannya yang menariknya adalah monitor infotainmentnya yang punya model semi floating kayak gini dengan visual yang sangat keren banget. Yang lebih kerennya lagi, saat kita mencoba untuk ganti drive mode-nya, bentar, kita kecilin volumenya dulu. Tuh, sebelum ngomongin kita penggantian drive mode-nya sendiri, nah ini tampilannya aja menarik banget nih sobat Kabarto, kalau bisa Kabarto lihat. Dengan beberapa pengaturan, dan ini sudah touchscreen. Dan saat kita mengganti drive mode, oh ya, sobat Kabarto wajib tahu nih bahwasannya di Mitsubishi X-Force ini terdapat total 4 mode berkendara, yang pastinya ada satu mode yang cocok banget untuk pasar Asia Tenggara. Nih, yang pertama di sini ada mode normal standar. Nah, ada mode wet yang cocok banget buat daerah Asia Tenggara yang punya iklim tropis. Dan juga ada gravel dan juga ada matte dengan visual yang sangat menarik banget. Terus dari monitor infotainment ini sendiri kita bisa setting lampu ambient yang sobat Kabarto perhatiin nih di bawah trim pintu dan juga di area ruang penyimpanan depan. Ini ada lampu ambient yang ternyata bisa kita setting dengan beberapa pilihan warna. Yang menariknya dari monitor infotainmentnya ini, kita bisa lihat nih sobat Kabarto bahwasannya terdapat mode-mode yang
disematkan di mobil-mobil off-road nih, kayak ada geofencing, terus habis itu ada kompas dan lain sebagainya yang bisa mendukung perjalanan Sobat Kabaroto bisa menjadi lebih mudah dan juga aman dan pastinya juga nyaman. Dan sekarang kita sudah melihat tampilan dari display pengaturan AC-nya nih Sobat Kabaroto. Yang menariknya adalah AC dari Mitsubishi X-Force sudah disematkan Nano X yang pastinya semburan udara yang diberikan sudah pasti lebih higienis dan bisa membuat kita yang ada di area kabin saat berkendara jarak jauh pastinya lebih nyaman dan juga lebih segar nih. Untuk AC juga sudah dual zone dengan tombol model seperti ini. Kita bisa lihat itu sudah sangat khas dari Mitsubishi. Dan kalau Sobat Kabaroto perhatiin, ada satu hal yang selama ini kalau misalkan kita perhatiin cuma Mitsubishi yang punya kekhasan ini, dimana untuk font dari tombol-tombol AC ini, pengaturan AC ataupun mode-modenya, itu Mitsubishi selalu konsisten dari awal sampai saat ini pembuatan dari Mitsubishi X-Force sama banget fontnya. Dan ngomong-ngomong soal interior juga, area kabinnya ini dari Mitsubishi X-Force sudah disematkan audio premium dari Yamaha Premium Sound nih Sobat Kabaroto nih. Untuk Twitternya dari kanan dan kiri. Dan kita akan coba tes suaranya nih. Nah, kurang lebih begitu Sobat Kabaroto, suara yang dihasilkan dari Yamaha Premium Sound yang disematkan dari atau di Mitsubishi X-Force trim tertinggi aka trim Ultimate. Dan perintilan-perintilan lain yang disematkan juga sangat menarik, seperti tempat kacamata yang ada di atas kita sangat mudah diakses. Dan lanjut, di konsol tengah kita bisa nemuin ada electric parking brake, auto hold, drive mode yang seperti tadi gue udah coba demonstrasikan. Dan yang menariknya sudah ada wireless charging buat smartphone Sobat Kabaroto yang sudah support fitur ini. Ruang-ruang penyimpanan pun juga cukup banyak nih Sobat Kabaroto. Nah, ini di area penumpang depan cukup banyak, bottle holder, card holder, terus habis itu cup holder juga ada. Dan di sini ada lemari pendingin yang pastinya bisa membuat Sobat Kabaroto mengakses minuman yang tetap fresh saat dibawa perjalanan jauh. Total di sini ada 2 air mineral berukuran tang kecil, bisa muat sampai 4 nih Sobat Kabaroto. Sangat praktis dan pastinya keren banget. Dan sebelum kita beranjak ke area belakang atau row 2, gue pengen kasih tahu nih sedikit mengenai kenyamanan dari posisi berkendara saat bersama Mitsubishi X-Force. Yang pertama, untuk setirnya sudah disematkan pengaturan tilt dan teleskopik dan pengunciannya model kokang. Lalu ini masih menggunakan tuas, dan untuk pengaturan tinggi rendahnya menggunakan model putar nih Sobat Kabaroto, yang mengingatkan kita oleh mobil-mobil sedan premium di era 2000-an awal. Tapi yang menariknya, jok semi bucketnya ini bikin nyaman banget saat mengemudi ataupun saat menerapkan posisi berkendara kita. Karena jok semi bucket ini punya keunggulan yang rasanya kita seperti rada dipeluk nih kalau misalkan menggunakan jok semi bucket. Dan itu juga disematkan di area belakangnya, karena jok belakang ini juga membentuk shape yang rada-rada semi bucket. Coba kita lihat ke area belakangnya. Let's go. Dan sekarang kita pengen ngerasain rasanya jadi penumpang di Mitsubishi X-Force. Yang pertama, kesan lega sangat berasa di area kabin belakang, dan ini sudah sesuai dengan settingan berkendara dari gue pribadi. Dan kalau Sobat Kabaroto bisa lihat nih, legroomnya masih berasa lega banget, masih jauh banget. Ditambah headroomnya juga masih ada sekitar satu kepalan tangan dengan postur gue yang 180 up kecil. Dan kita di sini bisa lihat juga ada ruang penyimpanan yang cukup banyak, pocket-pocket. Terus habis itu sama juga di belakang sudah disematkan soundnya dari Yamaha Premium Sound. Headrest bisa di-adjust untuk di belakang. Ada juga penyematan dari
Nah, ini dia, ada armrest dan juga ada cup atau bottle holder yang disematkan. Di belakang juga sudah cukup adil nih Sobat Kabarto, karena blower AC disematkan juga, terus abis itu USB Type-C dan juga Lightning. Mungkin buat Sobat Kabarto yang menggunakan Apple bisa juga mengakses di area row belakang. Dan kalau misalkan kita sedikit membahas belakang, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas masalah kenyamanan nih Sobat Kabarto. Diklaim sebagai sebuah kabin SUV yang paling lega di kelasnya. Itu sudah sangat terjawab dengan postur gue yang 180 up, tapi gue masih merasakan kenyamanan, gue masih bisa selonjoran. Walaupun kaki harus sedikit masuk ke area kolong dari jok pengemudi, tapi ini tidak menjadi soal karena kalaupun kita berdiri secara tegak ataupun normal, nah ini tekukan shape dari joknya pun masih bisa mengakses ke area belakang lutut gue pribadi, dan itu yang bisa menopang area kaki kita yang membuat perjalanan jauh menjadi semakin nyaman. Itu dia Sobat Kabarto review mengenai Mitsubishi X-Force dengan trim tertinggi alias trim Ultimate. Dan kayaknya nih saat nantinya Mitsubishi X-Force ini akan di launching di gelaran Gias 2023, Sobat Kabarto bisa menjadikan Mitsubishi X-Force sebagai opsi baru buat Sobat Kabarto yang lagi nyari sebuah mobil SUV ataupun kendaraan yang pastinya punya area kabin yang cukup lega. Kalau gitu sampai ketemu di review mobil selanjutnya, ataupun kita nanti akan ngebahas Mitsubishi X-Force ini lebih detail lagi. Gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.